Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Agung dengan nomor NIM 220601023. Saya adalah mahasiswa semester 7 Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran 2 dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu yakni Bapak Jamaluddin MED. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan dengan judul tema saya di sini yakni Ras Utsmani. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu Ras Utsmani. Secara asal kata, ras berarti bekas atau warisan. Menurut istilah, dalam tata bahasa Arab itu, Ras Utsmani dapat dipahami tentang penulisan Al-Quran dengan format yang ditetapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ya, dalam hal istilah lain, ada beberapa pandangan yang berpendapat tentang Ras Utsmani ini seperti tata cara penulisan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan dalam penulisan atau penyusunan mushaf Al-Quran. Definisi serupa juga disampaikan oleh Man'an Al-Qattan. Ras Utsmani adalah pola penulisan Al-Quran yang lebih mengutamakan teknik, terutama ditetapkan saat penyusunan mushaf pada waktu Khalifah Utsman bin Affan, yang dipercayakan kepada Zaid bin Tsabit sebagai ketua dari panitia penulisan mushaf Al-Quran tersebut. Adapun di sisi lain, selain Zaid bin Tsabit, ada beberapa sahabat juga ikut serta dalam penulisan mushaf dan penatanan mushaf Al-Quran tersebut. Di antaranya yakni Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Al-Asal, dan Abdullah bin Abdurrahman Al-Hirt. Ya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni karakteristik Ras Utsmani. Ras Utsmani adalah metode penulisan Al-Quran yang diatur pada masa Khalifah Utsman bin Affan untuk menyatukan umat Islam dalam satu format penulisan Al-Quran. Yang dimana metode ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari ras-ras yang lain atau penulisan Arab modern. Ciri-ciri ini muncul dari tradisi penulisan Arab sebelum adanya standarisasi ejaan modern. Adapun karakteristiknya di sini berjumlah 7 karakteristik. Yang pertama, al-dhaf atau penghilangan huruf tertentu. Ras Utsmani seringkali menghilangkan huruf yang seharusnya ada dalam pengucapan, seperti penghapusan alif, waw atau ya dalam konteks tertentu. Contohnya seperti kata maliki di dalam surah Al-Fatihah ditulis tanpa alif. Penghilangan ini bukan kesalahan, hanya saja mengikuti kaidah rasmi yang sudah diwariskan oleh para sahabat. Adapun karakteristik yang kedua adalah penambahan huruf atau az-ziyadah. Penambahan huruf di sini sebaliknya dari karakteristik tadi yang pertama. Sebaliknya terdapat juga penambahan huruf dalam beberapa kasus meskipun tidak diucapkan. Dan karakteristik yang ketiga adalah variasi penulisan hamzah di sini. Variasi penulisan hamzah, Ras Utsmani tidak terlalu mengikuti aturan penulisan hamzah yang modern. Terkadang hamzah ditetapkan di atas alif, waw atau ya. Dan ada kalanya dibiarkan tanpa ada pola ini mencerminkan variasi ini dicetak variasi dialek Arab saat itu serta memperhatikan aspek qiraat. Adapun karakteristik yang keempat yakni al-badal, penggantian huruf. Ada juga situasi yang dimana huruf tersebut harus diganti. Misalnya waw diganti menjadi alif atau sebaliknya, alif diganti dengan waw. Pergantian huruf ini bukan berarti perubahan makna, melainkan bagaimana tradisi ras pada awal penulisan. Karakteristik yang kelima yakni al-fasl dan al-wasl, pemisahan dan penyambungan kata. Dalam Ras Utsmani tersendiri,
Ada beberapa kata yang ditulis dengan cara terpisah atau al-wasl atau menyambung al-wasl. Meskipun dalam penulisan Arab modern tidak seharusnya demikian. Adapun karakteristik yang keenam, yakni penulisan kata-kata khusus atau kalimat al-mursumu'ah. Beberapa kalimat memiliki pola penulisan yang tetap dan tidak boleh diubah, yang kita kenal sebagai al-kalimat al-mursumu'ah. Dan karakteristik yang ketujuh adalah konsistensi dengan qiraat. Penulisan dengan rasm ini dirancang untuk mendukung berbagai jenis qiraat yang diakui. Beberapa bentuk penulisan yang tampak tidak konsisten seharusnya bertujuan agar mushaf dapat dibaca dengan sesuai yang sudah ditentukan oleh penulis-penulis ras pada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ras Utsmani bukan hanya sekedar sistem ejaan, tapi juga alat untuk menjaga keaslian bacaan Al-Quran tersebut. Secara keseluruhan, ciri-ciri ras Utsmani mencerminkan perkembangan sejarah penulisan Arab dan kontribusi pada keragaman mushaf sepanjang zaman. Oleh karena itu, para ulama menekankan untuk kita pentingnya menjaga ras agar tidak diubah tanpa landasan yang kuat, agar tidak menimbulkan perbedaan bacaan dan penyimpangan dalam penulisan mushaf. Mungkin sekian persentase dari saya. Saya Haizar Alagung, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.